Setelah Julius Caesar dibunuh, Cleopatra pun balik ke Mesir. Namun, drama belum selesai sampai di sini. Beberapa tahun kemudian muncul Raja Romawi yang baru, namanya Mark Antony. Mereka pun ketemu, klik, dan ya, jatuh cinta lagi. Dan di sini, kisah cintanya lebih gila dari sebelumnya. Cleopatra dan Antony saling mempengaruhi dalam dunia politik. Mereka bahkan punya 3 anak. Dan mereka pun membentuk aliansi yang membuat Senat Roma panas dingin. Bersama-sama mereka melawan rival Antony, yaitu Octavianus, alias nanti jadi Kaisar Agustus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ferry Irawan di segmen Conspik Review. Di pada segmen kali ini kita akan membahas berbagai fenomena menarik, terlebih membahas tentang sejarah yang ya sangat menarik dan pasti sangat informatif ya guys ya. Cuman sebelum gue mulai ceritanya, kalian bisa tekan tombol like, comment, dan subscribe biar gue semakin semangat bikin kontennya. Dan ya setelah gue nggak bikin konten selama mungkin 2 minggu kali ya, kali ini gue comeback lagi. Gue datang lagi membawakan sebuah topik yang cukup fenomenal. Yaps, apalagi kalau bukan kisah Ratu Cleopatra. Pasti kalian udah nggak asing kan dengan nama dari Ratu Cleopatra. Cuman gue yakin sih, belum semua dari kalian itu tahu dan ngerti ya tentang cerita detailnya dari Ratu Cleopatra. Daripada penasaran, langsung aja kita mulai ceritanya. Jadi, lu bayangin lu hidup ribuan tahun lalu di Mesir yang penuh misteri, di tengah politik yang rumit, kerajaan yang mewah, dan pengkhianatan yang gak kalah dari drama Korea. Dan di sanalah tersebut satu nama yang hingga saat ini namanya masih diingat oleh banyak orang. Yaps, Ratu Cleopatra. Dia bukan cuma seorang ratu, namun dia juga seorang politisi ulung, ahli bahasa, dan pemimpin yang cerdas. Dan juga salah satu ikon kecantikan paling legendaris di seluruh dunia. Jadi yuk kita lihat kisah dari Ratu Cleopatra. Dari masa kecilnya hingga akhir hidupnya yang tragis. Siap-siap karena ceritanya penuh dengan perang, drama, cinta, dan strategi politik kelas dewa. Cleopatra VII, Philopator, sekitar tahun 69 sebelum Masehi. Dia berasal dari dinasti Ptolemaic, keturunan Yunani yang udah ratusan tahun memerintah Mesir sejak zaman Alexander yang Agung. By the way, sebagai fun fact, Cleopatra sebenarnya bukan asli Mesir, melainkan Cleopatra adalah keturunan Yunani. Tapi uniknya, dia menjadi satu-satunya penguasa Ptolemaic yang mau belajar bahasa Mesir. Dan total, Cleopatra menguasai 9 bahasa. Dan ini juga menunjukkan bahwa Cleopatra nggak cuma cantik, tapi juga cerdas. Setelah ayahnya, Ptolemy 12 wafat, Cleopatra naik tahta pada umur 18 tahun. Tapi dia harus berbagi kekuasaan dengan adiknya sendiri, Ptolemy 13 yang masih bocah. Ya seperti biasa, kalau udah urusan tahta, keluarga pun bisa jadi musuh terbesar. Dan pada akhirnya, Cleopatra akhirnya diusir oleh para penasihat-penasihat adiknya di istana. Cuman dia nggak tinggal diam. Cleopatra pun menyusun strategi biar dia bisa balik ke istana. Dan disinilah ada salah satu nama penting yang masuk dalam kehidupan Cleopatra. Yah, Julius Caesar. Cerita ini legendaris banget. Cleopatra kabarnya menyelinap ke istana Caesar di Alexandria dengan cara dibungkus dalam karpet. Iya, beneran, dalam karpet. Dan waktu dibuka, boom. Cleopatra nongol dan Caesar pun jatuh hati dan terpana. Dan dari situ juga hubungan mereka semakin erat. Baik secara politik maupun ya gitulah, lu pasti tahu lah. Caesar bantu Cleopatra buat ngerebut tahta lagi. Dan setelah perang saudara yang singkat, adiknya Cleopatra pun ini akhirnya kalah.
Hingga pada akhirnya Cleopatra menjadi penguasa tunggal Mesir. Dan Caesar, ya, dia balik ke Roma, bawa Cleopatra dan anak mereka, Caesarion. Setelah Julius Caesar dibunuh, Cleopatra pun balik ke Mesir. Namun, drama belum selesai sampai di sini. Beberapa tahun kemudian muncul Raja Romawi yang baru, namanya Mark Antony. Mereka pun ketemu, klik, dan ya, jatuh cinta lagi. Dan di sini, kisah cintanya lebih gila dari sebelumnya. Cleopatra dan Antony saling mempengaruhi dalam dunia politik. Mereka bahkan punya 3 anak. Dan mereka pun membentuk aliansi yang membuat Senat Roma panas dingin. Bersama-sama mereka melawan rival Antony, yaitu Octavianus, alias nanti jadi Kaisar Agustus. Pada tahun 31 sebelum Masehi, terjadi pertempuran Actium. Cleopatra dan Antony melawan pasukan Octavianus. Sayangnya mereka kalah telak. Antony kabur ke Mesir, dan Cleopatra pun ikut. Dan di titik ini, mereka tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Mark Antony percaya kalau Cleopatra udah meninggal, dan akhirnya ia bunuh diri. Namun gimana sebenarnya keadaan Cleopatra? Konon, Cleopatra bunuh diri dengan cara menggigitkan ular berbisa kepadanya. Ya, meski beberapa sejarawan percaya bahwa Cleopatra bunuh diri dengan cara meminum racun. Dia meninggal di usia 39 tahun. Akhirnya tragis, tapi legendaris. Setelah kematiannya, Mesir resmi menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi. Tapi nama Cleopatra tetap hidup. Dia jadi simbol kecantikan, kecerdasan, dan kekuatan perempuan. Dari Shakespeare sampai Hollywood, kisahnya terus diangkat. Bahkan film Cleopatra pada tahun 1963 yang dibintangi oleh Elizabeth Taylor jadi salah satu film termahal dalam sejarah perfilman. Cleopatra bukan hanya tokoh sejarah biasa, dia perempuan yang berani, cerdas, dan tahu cara main dunia yang didominasi laki-laki. Dia bukan sekedar cewek cantik yang deket sama Julius Caesar dan Mark Antony, melainkan dia merupakan ratu yang tahu caranya memimpin, bertahan, dan mempengaruhi sejarah dunia. Jadi kalau lo pernah dengar nama Cleopatra, ingatlah, dia bukan cuma legenda, tapi nyata dan hidupnya lebih dramatis dari film manapun. Kalau lo demen cerita sejarah kayak gini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe biar gue semakin semangat bikin kontennya. See you the next content, dan bye-bye.